Selamat pagi Every Nation Kelapa Gading. Ya. Kita hari ini percaya bahwa semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara lihat teman saudara, pastikan mereka tersenyum. Ya. Seperti biasa katakan apa yang saudara lihat di wajah dia. Selalu saya katakan, saya melihat Yesus di wajahmu. Amin. Saya melihat Yesus di wajahmu, bahwa Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, dan pagi hari ini kita akan masih belajar dalam satu series, yaitu mengenai Awesome God. Ya, Awesome God. Nah, kita belajar dalam series ini bagaimana Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Almighty God. Nah, kita belajar, dan saya berdoa bahwa pagi hari ini kita belajar, Tuhan mencerahkan pikiran kita, membuktikan bahwa Allah yang melindungi kita, Allah yang punya purpose dalam kehidupan kita, Allah mempunyai maksud dalam kehidupan keluarga saudara, dalam aplikasinya sebentar, karena intinya Allah punya misi dalam kehidupan setiap kita. Artinya ada panggilan Allah, dan kita akan belajar bagaimana panggilan Allah diteguhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Panggilan Allah diteguhkan di dalam rencana Allah itu sendiri, dengan berbagai rintangan, berbagai tantangan tentunya yang kita hadapi. Nah, kita akan belajar tema hari ini, yaitu El Shaddai, ya, Almighty God. Seperti apakah Almighty God itu? Allah yang luar biasa. Nah, ini ditulis, kita akan baca dalam kitab Kejadian. Kalau kita melihat kitab Kejadian, saudara, bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Kitab ini ditulis kepada bangsa ini supaya mereka sungguh-sungguh melihat bagi apa yang sedang Tuhan kerjakan kepada mereka. Ya. Jadi Tuhan sedang melakukan sesuatu perkara yang besar kepada mereka. Oh, sorry. Lari-lari ya, nggak bisa. Tunggu ya. El Shaddai. Oke. Kita akan baca firman Tuhan di Kejadian 35, ya. Kejadian 35 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-15. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bukan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dari negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuserahkan kepadamu dan juga keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Bapa, aku berdoa, biar firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau punya purpose dalam kehidupan kami. Engkau punya special mission kepada kami untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami berdoa supaya kami bisa melalui setiap halau, setiap tantangan, setiap rintangan yang akan membuat kami berhenti, membuat kami putus asa untuk tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan hamba berdoa, di akhir semuanya ini, kami mendapatkan paradigma yang baru, bahwa Allah Almighty God itu beserta dan tetap bersama-sama dengan kami.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, kami punya keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan mencerahkan kami untuk satu mission yang spesial di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan bagi gereja-Mu. Di dalam nama-Mu berbicaralah Tuhan Yesus, berbicaralah Roh Kudus, bajaklah tanah hati kami, terangilah mata hati kami, dan urapilah hamba-Mu untuk berbicara kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus saja, hamba berdoa dan mempersilakan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara, dalam kisah ini, di kitab Kejadian ini yang dituliskan oleh Musa, saudara, termasuk dalam kitab Taurat, mengingatkan kepada bangsa Israel sampai hari ini. Kitab ini ada sebagai sejarah buat mereka. Sampai hari ini bahwa mereka punya keyakinan yang begitu kokoh bahwa Allah yang mereka sembah, Allah El Shaddai itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sampai hari ini mereka melihat janji Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, bagaimana janji Tuhan tidak berubah dari Allah nenek moyang mereka yang diberikan kepada mereka yang kita belajar pagi hari ini. Dan itu tetap setia sampai hari ini. Tuhan tetap setia dengan perkataan-perkataan firman-Nya. Tidak terlepas mungkin dari setiap rintangan, dari setiap tantangan yang nenek moyang mereka hadapi. Dan bahkan sampai hari ini, saudara, begitu banyak tantangan buat bangsa yang besar ini, tapi mereka tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji di dalam bangsa ini. Saudara, demikian pun saat ini dengan gereja Tuhan itu saudara dan saya. Tuhan punya purpose buat saudara. Dalam cerita sebentar, kita akan belajar rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Sekalipun disertai berbagai tantangan, rintangan, kesulitan. Semua itu kata firman Tuhan hanya untuk menguji kemurnian imanmu. Tapi yang satu hal yang pasti, bahwa Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa itu, tetap bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Jadi cerita sebentar ini, bagaimana bercerita tentang misi Allah dalam kehidupan bangsa Israel dan misi Allah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan gereja Tuhan, terutama di bangsa ini. Saudara, seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub, bapa leluhur bangsa Israel, ya, di mana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui para leluhurnya. Seorang Yakub, ya, dalam ceritanya seperti ini. Dan dia bertemu Tuhan dan dia mendirikan tempat itu. Ayat 15, Betel. Jadi dari Bait dan El. Bait adalah rumah, El adalah Allah. Kalau kita bahasa Indonesia kita katakan bait. Bait adalah rumah. El adalah Tuhan. Jadi rumah Allah, Betel. Di sini dibilang pintu sorga, di mana Yakub bertemu dengan Tuhan seperti pintu sorga, dia bermimpi. Dan dia menamakan itu Betel, saudara. Saya percaya setiap saudara, gerejanya kita adalah baik daripada Allah itu sendiri. Amin. Yakub bermimpi di sana. Saya percaya saudara punya mimpi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara punya mimpi bagaimana kehidupan saudara, bagaimana keluarga saudara. Saya punya mimpi tentang keluarga saya. Saya punya mimpi tentang pelayanan saya. Saya punya mimpi tentang anak-anak saya. Saya punya mimpi untuk masa depan. Saudara punya mimpi untuk hidup saudara. Dan saya mau beritahu sama saudara, selama saudara tahu itu dari Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kalau itu datangnya dari Tuhan. Dan itu menjadi bagian daripada saudara sendiri. Tetapi tentu ada rintangan, ada tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi tidak mudah. Karena itu jangan give up. Musa mau berkata kepada bangsa Israel, bercerita bahwa Allahnya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita melihat bagaimana seorang tokoh yang bernama Yakub di sini. Seorang Yakub yang dirubah namanya kita belajar tadi menjadi Israel, orang yang luar biasa, di mana Allah bergumul, mereka bergumul, Israel bergumul dengan Allah, dan dikatakan Yakub itu menang, saudara. Ada pergumulan di setiap kita, dan cerita mengenai Yakub, kalau kita melihat Yakub dari kecilnya dikatakan penipu ini sudah bergumul, hidupnya penuh dengan pergumulan dari sejak dalam kandungan ibunya. Kalau saudara melihat Yakub ini sudah berebut tempat, berebut posisi dengan kakaknya Esau. Ini anak kembar. Saudara tahu ceritanya, mereka adalah kembar, tapi dia anak yang kedua. Kalau kita berkata bahwa dia memegang tumit daripada kakaknya Esau. Nah, mungkin ini beracu kepada kejadian pertama kali. Sewaktu bahkan manusia jatuh ke dalam dosa.
di mana Tuhan berjanji untuk memulihkan, menjanjikan Mesias, yaitu Allah Israel itu sendiri. Ya, di mana dikatakan bahwa keturunanmu dan keturunan wanita ini, engkau akan meremukkan, engkau akan tumitnya, tetapi dia akan meremukkan kepalamu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Yakub itu sendiri berjuang dalam kehidupan dia. Ya, dia seorang yang licik, dia bergumul, dan saudara, di dalam kejadiannya sewaktu dia lahir, bahkan dia menipu, dia mengambil daripada hak kesulungan saudaranya. Amin. Hak kesulungan saudaranya. Dia mengambil, dia memberikan sebangkok sup kacang merah kepada Esau dengan liciknya, dan dia mengambil hak itu, dan mereka berjanji, dan Esau memberikan haknya itu kepada Yakub. Amin. Pelajaran juga buat kita, untuk kita tidak sembarang menghormati setiap janji Tuhan, tidak mudah menyerah apapun situasinya, hanya karena kelaparan, hanya secangkir mangkok kacang merah. Dalam keadaan capek, Esau mengambil keputusan karena lapar. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan galau, jangan cepat-cepat saudara mengambil keputusan dan menyerah dalam kehidupan ini. Amin. Jangan seperti Esau. Ya, dalam keadaannya lapar, dan pulang berburu dalam kerjanya, dalam penatnya, dia melihat kebutuhannya dan dia tergiur. Seringkali dalam keadaan capek, iblis menggoda kita untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut masa depan kita. Dan ini terjadi sama Esau. Yakub seorang melihat kesempatan ini. Yakub ini orang selalu melihat opportunity. Saudara, mungkin kalau kita lihat sekarang ya, bagaimana bangsa Israel, dari sini keturunan mereka yang begitu licik, begitu lihai, selalu melihat kesempatan. Inilah keturunannya, dan mengambil kesempatan itu. Nah, Yakub, saudara, dia mengambil itu. Dan kemudian yang kedua juga, bahkan dia menipu ayahnya. Dia menyamar sebagai Esau, ya, dan dia memberikan makanan ini, ternak ini kepada, daging ini kepada ayahnya Ishak. Dan dia diberkati, dia terima berkat dengan cara-cara yang licik, dengan tipu-tipu, orang bilang, amin. Tipu daya dia kerahkan untuk mengambil, untuk merebut, karena dia punya ambisi yang luar biasa. Amin. Kemudian juga kita lihat akhirnya dia bergumul dengan Allah, sampai pangkal pahan dia menjadi pincang, saudara. Nah, saudara lihat orang yang never give up. Sayangnya Yakub melakukan dengan usahanya sendiri. Yakub mau menggenapi rencana Tuhan. Yakub ingin hidupnya berubah, tetapi dengan cara-caranya sendiri. Dengan metode dia, dengan cara-cara dia, dengan kelicikan-kelicikan dia, untuk merebut posisi, untuk merebut harta, untuk merebut jabatan. Itu Yakub. Tetapi sebenarnya, saudara, Tuhan sudah berbicara kepada Yakub ini sendiri dari rahim kandungan ibunya. Dia mengejar janji Allah, tapi dengan caranya sendiri. Ini luar biasa, saudara. Alkitab sudah menulis siapa itu Yakub. Bahkan dari kecil, saudara, Tuhan sudah punya purpose buat dia dalam rahim kandungan ibunya. Amin. Kalau kita melihat gambar-gambar ini gambar-gambar sekolah minggu barangkali. Tapi sini kita melihat, inilah kisah paling tidak menggambarkan siapa Yakub itu. Dan akhirnya dalam ceritanya, saya mau ringkas bahwa akhirnya setelah dia menipu Esau, Esau lari, begitu marah, begitu kesal karena dia tertipu, dan dia berjanji untuk membunuh Yakub. Kemudian ibunya, ya Ribka, menyuruh Yakub lari. Ya, anak yang disayanginya ini. Dan kemudian Yakub lari mengembara. Saudara lihat ceritanya. Sampai 20 tahun dia pergi dalam pelariannya. Dalam 20 tahun dia diproses oleh Tuhan. Kelicikannya, ambisinya, semua kedagingannya, semua maunya, semua egonya diproses Tuhan dalam masa pelariannya. Saudara, Tuhan memakai seseorang. Tuhan mempersiapkan seseorang itu. Seperti juga Musa. Diproses Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan kehidupannya. Sehingga dia tidak lagi sombong seperti seorang pangeran. Tapi dalam pelariannya juga Musa. Akhirnya dia mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Dia nggak pakai lagi cara-cara manusia. Demikian pun cerita daripada Yakub. Kita belajar bahwa Allah punya purpose kepada bangsa Israel.
lewat Yakub yang adalah Israel ini. Tuhan berbicara kepada janji-janjinya. Di dalam masa bahkan perjanjian lama, kalau kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Allah Abraham, Allah Isa, dan Yakub itu sendiri. Yang bangsa Israel sedang disuguhkan oleh Musa dalam kitab Kejadian ini. Bahwa Allah punya purpose kepada mereka. Dan Allah memakai satu orang untuk mengubah satu bangsa. Selalu seperti itu. Melalui Abraham, Isa, dan Yakub. Untuk mendapatkan rencana Tuhan yang besar untuk bangsa Israel ini. Karena itu mereka disebut leluhur daripada bangsa Israel, saudara. Dikatakan setelah Yakub datang daripada Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Setelah dia lari, saudara, ya, mereka bersepakat karena dia menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia dalam pelarian dia juga, anaknya juga mengalami musibah. Nah, jadi mereka juga sepakat untuk melawan daripada musuh-musuhnya. Dan mereka dikejar. Dan mereka lari, saudara. Dalam pelarian mereka ke Mesopotamia dikatakan seperti ini. Dan di Kejadian 35 ayat 9 dikatakan bahwa Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Saudara lihat bahwa Allah terus mencari seorang namanya Yakub. Karena Allah tahu bahwa lewat seorang Yakub akan lahir Mesias ini. Satu bangsa akan diubahkan. Lewat Mesias ini akan ada gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Sama sampai hari ini. Tuhan mencari orang-orang. Tuhan mencari orang-orang akan mengubah bangsa, mengubah satu kota. Tuhan mencari orang-orang dengan satu purpose, tujuan Tuhan dalam kehidupan dia. Untuk saudara menikmati hari depan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Bukan menurut cara kita. Bukan menurut emosi kita. Bukan menurut kehendak kita. Tapi menurut caranya Tuhan. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Inilah cikal bakal keturunan daripada Israel itu sendiri, anak-anak daripada Yakub itu sendiri. Saudara, namanya adalah Israel. Diubahkan Tuhan. Diberikan hati yang baru. Diberikan roh yang baru. Diberikan nama yang baru sebagai peneguhan. Setiap kita juga seperti itu. Diberikan hati yang baru. Diberikan roh yang baru. Sehingga sifat lama kita, karakter berubah, saudara. Dan kita setulus ke firman, kita melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seorang Yakub, seorang yang penipu seperti ini. Kalau kita melihat, seorang yang akhirnya menipu saudaranya. Dan dia akan begitu hidup dalam ketakutan. Karena diburu-buru oleh Esau, kakaknya itu. Siapakah Esau itu? Ya. Esau, saudara kakak daripada Yakub ini akhirnya pergi dengan emosinya juga dengan amarahnya. Kalau kita melihat cerita ini. Dan Esau yang akhirnya di dalam pelarian dia juga pergi juga seperti itu. Dia menikah dengan anak daripada Ismail. Anak Esau menikah dengan anak pamannya. Ya, jadi ada suku-suku daripada anak daripada Ismail dan dia menikah di dalam suatu suku namanya Nebayot. Ada suku Nebayot, ada Kedar. Kedar itu cerita awal dari kisah daripada keturunan daripada Nabi Muhammad, saudara. Dan Nebayot ada di sana dan Esau menikah dengan salah seorang daripada anak daripada paman. Di sinilah sampai hari ini melahirkan satu bangsa yang besar, bangsa Arab. Yang begitu besar. Nah, dari ceritanya kalau saudara melihat, menarik sekali. Saya perlihatkan kepada saudara, ya, bahwa dua bangsa ini sebenarnya sudah bertikai dari rahim kandungan ibunya, yaitu Esau dan Yakub. Kalau punya kita 25, bagaimana sewaktu Ribka hamil kembar ini. Ayat 25, ayat 20 dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahim ibunya. Di dalam rahimnya, ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan Ribka meminta petunjuk kepada Tuhan. Kenapa bayinya seperti ini? Kira-kira belum ada USG pada waktu itu, amin. Bertolak-tolakan, rasanya tendang-menendang. Bagi ibu hamil, mereka merasakan tendang-menendang. Kenapa apa yang sedang terjadi? Karena belum ada USG,
Jadi dia mengandalkan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan saudara, USG paling luar biasa, amin. Bukan hanya melihatkan posisi, bisa memberitahukan masa depan. Akan jadi apa your baby ini semuanya. Bagaimana masa depan daripada bayi-bayimu ini. Firman Tuhan kepadanya ayat 23, dibilang seperti ini. Dua bangsa ada dalammu. Itulah dua bangsa itu saudara. Ya, bangsa yang besar itu Israel dan Arab. Dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Siapa itu yang lebih kuat? Israel. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Anak yang tua menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu sudah janji Tuhan. Karena itu orang Israel begitu bangga dengan janji ini. Dan dia tahu bahwa dia bangsa yang besar. Kalau kita baca tadi, saudara, bahwa Allah memberkati dia, Allah menamainya Israel. Ya. Allah berfirman, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dikatakan bangsa, sekumpulan bangsa-bangsa ya, akan terjadi padamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ini sejarah Israel. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada mereka, dan negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuserahkan kepadamu dan juga keturunanmu. Tuhan sudah berjanji saudara kepada mereka. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub di tempat ia berfirman kepadanya. Lalu kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, dan dia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Saudara, Yakub, saudara, begitu licik dalam kehidupan dia. Memang Tuhan sudah berjanji punya purpose buat dia. Tapi sayangnya ibunya tidak memberitahukan kepada dia. Kita banyak sekali yang kita perlu bisa belajar sini mengenai misi Tuhan dalam kehidupan kita. Ibunya tidak memberitahu kepada dia, menguatkan dia bahwa dia udah dipilih Tuhan dari rahim kandungan ibunya. Saya ingat Yeremia mengatakan bahwa engkau sudah dipilih oleh Tuhan sejak rahim kandungan ibumu. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan sejak rahim kandungan ibu kita. Dan dia menetapkan kita untuk jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hari depan yang penuh pengharapan, Yeremia mengatakan. Itu berbicara kepada saudara dan saya. Itu berbicara juga kepada Israel pada waktu itu. Bahwa dia akan memimpin. Dari keturunan akan lahir raja-raja. Mereka akan memerintah. Saudara, Tuhan punya purpose buat seorang Yakub yang membawa keturunan silsilah daripada bangsa Israel ini. Yang melahirkan 12 keturunannya yang akhirnya kembali dari Mesir kembali untuk masuk dalam tanah perjanjian. Itulah bangsa Israel, saudara. Saya mau mengatakan gini kepada saudara, bahwa seorang Yakub yang dirubah oleh Tuhan tadi dalam masa pelariannya selama 20 tahun. Kita melihat waktu dia melari, dia ingin menikah, dia datang ke pamannya si Laban. Kemudian dia ingin menikah dengan seorang yang bernama Rahel. Tetapi kemudian dia ditipu di sana. Seorang penipu ditipu. Saudara, tabur tuai. Amin. Seorang penipu ini ditipu dan dipermainkan oleh Laban, saudara. Dan dia menikah 7 tahun setelah itu. Setelah itu, saudara, dia ingin mendapatkan pernikahan ini. Dia ingin mendapatkan raya, tapi yang diberikan orang yang lain, yaitu saudara, yaitu Lea. Saudara lihat bahwa Yakub tidak bereaksi. Dia sabar. Dia diubahkan oleh Tuhan. Setelah dia menjadi penggembala juga, dia diubahkan oleh Tuhan kehidupannya. Dan kemudian setelah 7 tahun kemudian lagi, setelah itu kemudian dia dapatkan Lea dan dia mau keluar, saudara. Jadi 7 kali 2, 14 tahun. Amin. Dan dia harus menunggu 6 tahun lagi untuk mendapatkan ternak-ternak itu sendiri. Jadi pelarian dia 20 tahun. 20 tahun masa dia mengalami pembentukan dari Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Saya bilang tadi seperti Musa. Saudara, di dalam kehidupan kita juga seperti ini.
Mungkin kita orang yang ambisius. Mungkin kita orang yang getol. Begitu mendengar lihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita pakai cara-cara kita untuk mendapatkan setiap janji Allah ini. Mungkin dalam pekerjaan. Mungkin dalam bisnis. Mungkin dalam posisi. Tidak sedikit orang-orang Kristen bahkan dalam kehidupannya tidak tahan di dalam menghadapi kehidupan yang nyata seperti ini. Tidak mudah, saudara. Dan akhirnya mereka bisa menjual. Bahkan bisa dua hal yang bisa dilakukan orang percaya. Dia bisa seperti Esau, menjual hak kesulungannya. Tidak sedikit dari orang Kristen menjadi murtad. Tidak percaya kepada Yesus. Atau mempermalukan Tuhan dalam kehidupan dia. Karena posisi, karena jabatan. Saya mau beritahu kepada saudara. Terutama anak-anak muda. Saudara yang belum menikah bahkan. Hati-hati ketika melihat ke depan. Hanya karena jabatan. Hanya karena kau pingin posisi, pingin jabatan. Akhirnya kau bisa menjual Tuhan. Mungkin kau tidak berpindah agama. Tapi cara hidupmu. Akhirnya orang melihat bahwa kekristenan sama saja dengan agama-agama yang lain. Even bahkan orang berkata. Kenapa jadi orang Kristen? Untuk apa jadi orang Kristen? Kalau yang agama yang lain, yang si A, si B lebih baik daripada orang percaya. Saudara, Tuhan punya misi buat kehidupan kita. Seperti Tuhan punya misi buat Yakub. Jangan kita mudah untuk menjual hak kesulungan kita. Atau jangan seperti Yakub. Jangan dengan cara-cara kita untuk mempromosikan diri kita sendiri. Mengandalkan koneksi kiri dan kanan. Supaya kita terpromosi. Kita merebut hak orang lain. Kita menjatuhkan orang lain. Kita merebut posisi orang lain. Atau kita berbisnis dengan cara yang ilegal. Dengan cara yang salah. Demi untuk sesuap nasi, secangkir bubur kacang merah itu. Tidak sedikit anak-anak Tuhan lakukan hal seperti dalam kehidupannya. Sangat disayangkan, saudara. Kenapa? Mereka tidak tahan dalam penderitaan hidup ini. Mereka tidak kuat dalam penderitaan hidup ini. Mentalitas yang berpikir kalau saya ikut Tuhan saya diberkati. Kalau saya ikut Tuhan pasti saya kaya. Kalau saya ikut Tuhan pasti keadaan baik saja. Tuhan tidak berjanji selamanya hujan dan selamanya panas. Ada balancing dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Tetapi kemiskinan dan penderitaan juga bukan tidak menunjukkan kerohanian kita. Tapi kekayaan dan kelimpahan dalam kita juga tidak menunjukkan kerohanian kita. Sehingga Paulus berkata, supaya aku mengerti Tuhan. Waktu aku lapar, waktu aku menjadi kenyang. Aku tidak menjadi sombong. Aku tidak waktu aku kenyang. Waktu aku diberkati. Aku tidak menjadi sombong. Waktu aku lapar, aku tidak mudah menggerutu. Itu maksudnya. Ada tantangan, ada ujian yang datang dalam kehidupan kita. Tapi rencana Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kita. Semuanya ini akan menguji saudara. Kemurnian iman saudara. Supaya panggilan Tuhan makin teguh dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pikir, oh kalau dia hamba Tuhan gak ada apa-apa. Tapi kami yang hidup dalam dunia sekuler. Saya mau mengatakan siapa saja. Baik dia hamba Tuhan. Baik dia dunia sekuler. Dia seorang businessman. Ujian-ujian ini akan datang kepada kita. Sama, orang lain diuji, kita diuji. Yang meneguhkan kita supaya kita kokoh, tidak goyang dalam ujian ini. Karena kita punya Allah yang hidup. El Shaddai, Almighty God, yang bersama-sama dengan kita. Karena itu kitab ini ditulis kepada bangsa Israel. Supaya mereka bertindak hati-hati. Mereka tidak bertindak gegabah. Mereka harus melihat sejarah pengalaman nenek moyang mereka. Bahwa apapun situasi mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Cerita ini terus dipegang oleh bangsa Israel sampai hari ini. Karena itu musuh-musuh dari manapun yang menggempur negara mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah berjanji. Tuhan tidak pernah menarik perkataannya. Bahwa Tuhan melindungi mereka. Tapi sayangnya, di satu sisi yang lain, dalam kerohanian mereka menolak Mesias, itu Yesus Kristus. Tapi Allah panjang sabar. Allah tetap memberkati dan mengasihi mereka. Kita perlu tarik pelajaran dari semuanya ini. Bahwa Allah punya mission buat kehidupan saudara. Seperti dia punya misi buat bangsa Israel. Dan dia punya misi buat saudara. Tidak mudah. Saya mau mengatakan, tidak mudah waktu kita dibentuk oleh Tuhan. Tidak mudah, saudara. Sewaktu saya mendapat panggilan ini, sewaktu saya baru bertobat, saya ingat saudara, ya, saya bilang tadi satu orang mengubah satu kota.
Jadi ada 3 hal dalam pikiran saya. Waktu saya terima Yesus, waktu saya bertobat lahir baru. Saya testimoni sedikit buat saudara. 3 hal. Yang pertama, saya tahu bahwa satu orang mengubah satu kota. Itu menguatkan panggilan misi saya. Bahwa tidak perlu 2 orang, diperlukan 1 orang yang berkomitmen. Untuk berdiri di satu kota, itu yang saya diajar dulu. Untuk berdiri di satu kota, untuk berdoa buat satu kota itu. Mengadopsi satu kota. Dan 1 orang ini akan mengubah satu kota. Dan saya ingat sekali dari selatan saya pergi ke utara. Saya orang Manado tapi lahir besar di Makassar. Dari kecil sampai kuliah, saya di sana, saudara. Jadi saya lebih fasih berbahasa Makassar daripada bahasa Manado. Saudara, dan waktu saya bertobat, saya mengingat satu kota ini. Kota leluhur saya, Manado. Ya, waktu di Makassar, kota ini jelek sekali konotasinya. Karena orang-orangnya. Dan saya memuatkan panggilan saya akan pergi ke kota itu. Sekalipun bapak saya berpesan, jangan 1 orang pun anaknya yang pergi kembali ke kota Manado. Karena harta. Karena bapak saya anak paling tua, punya banyak harta keluarga di sana. Dan dia sudah pergi, dianggap itu sudah tidak ada lagi. Biarkan buat saudara-saudaranya. Dia takut kalau ada anak-anaknya balik, orang saudara-saudaranya berpikir, familinya berpikir, datang ke Manado hanya untuk merebut harta. Jadi bapak saya larang. Bapak saya sudah meninggal tahun 87. 92. Saya mengambil keputusan untuk ke Manado. Sudah 91-92. Saudara, saya tahu satu orang mengubah satu kota. Itu yang saya pegang. Yang kedua adalah saya pegang Bible dan paspor seperti ini. Jadi akhirnya saya tahu untuk melakukan semua ini saya perlu Alkitab, saya perlu paspor. Nah, saya belum punya paspor, KTP. Jadi punya Alkitab yang paling penting untuk saya belajar mengenai Alkitab itu sendiri. Ini yang menguatkan kita, saudara. Jadi ada filosofi dalam kehidupan saya untuk saya mulai menguatkan kehidupan saya untuk pergi. Tetapi kemudian tidak sedikit rintangan, tidak sedikit tantangan yang datang dalam kehidupan saya. Dalam masa pembentukan karakter saya, di ladang misi pun saya dibentuk oleh Tuhan habis-habisan. Dan saya mulai melihat bagaimana saya mencukupi kehidupan saya. Mungkin saya cerita pada saudara ya. Ini bukan baper. Bukan curhat. Cuma saya beritahu bagaimana kita kuat dalam Tuhan. Bersyukur saudara sekarang diperlengkapi dengan luar biasa. Saat itu saya hanya punya modal. Ini aku Tuhan. Pakai aku, utuslah aku. Di dalam masa-masa kehidupan saya. Setelah anak saya lahir satu yang pertama Shenan. Saya mengalami kesulitan begitu banyak. Pelayanan mulai bertambah-tambah dalam kehidupan saya. Dan saya tahu persis. Saya tidak hanya bisa menghidupi keluarga saya hanya dengan seperti pada waktu pun seperti itu. Saya tahu anak-anak saya perlu susu. Saya tahu anak saya perlu makan. Nah, saya mengambil keputusan dalam masa-masa yang sulit, saudara. Saya pikir kerja. Saya pikir melakukan kerja apa saja. Melakukan sesuatu. Demi saya hidup. Tapi saya berjanji. Tidak akan pernah meninggalkan pelayanan misi saya di mana Tuhan sudah membentuk saya. Tetapi Tuhan sudah berjanji, saya tidak mau juga berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa saya sudah mengikuti Engkau? Saya sudah bayar harganya mengikuti Engkau. Kenapa saya mengalami kesusahan seperti ini? Saya tahu persis ini dihadapi juga oleh orang-orang banyak. Saudara, dalam ceritanya, saya bahkan akhirnya saya harus bangun setiap pagi. Saya cerita buat saudara yang belum saudara pernah mendengar, puji Tuhan. Saya bangun pagi-pagi jam 4, saya pergi ke pasar saudara, ya, saya dapat satu mobil yang sangat tua gitu, untuk mengambil tahu, untuk mengangkat barang-barang dari pasar, untuk dijual ke pasar yang lain. Itu pekerjaan saya setiap hari, membawa uang 20.000 hanya untuk membeli susu buat anak saya, dan membeli sayur untuk saya makan. Kalau saya mengingat cerita ini, luar biasa, tapi itu membentuk karakter saya, itu membentuk kehidupan saya. Saya bukan orang yang miskin dari lahir juga. Papa dan mama saya pegawai dan kerja, bukan juga kami orang kaya, kami orang menengah. Dan saya cukup terhormat dalam kehidupan saya sebelumnya. Saya seorang mahasiswa fakultas kedokteran, saya seorang pelatih, saya punya gaji dalam saya melatih orang. Tapi saya dibentuk Tuhan, saat saya mengambil keputusan di ladang misi ini. Dahulunya setiap minggu saya punya uang, sekarang saya pergi misi, saya nggak punya apa-apa. Saya harus bekerja, bukan di ladang misi, tapi di pasar. Mengangkat barang, mengangkat tahu.
Dari satu pasar ke pasar yang lain, cari uang 20.000 dan membeli susu buat anak saya, membeli makan untuk keluarga saya. Saya bisa komplain sama Tuhan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Kalau saya melihat itu menguatkan saya bahwa ada tantangan, ada rintangan. Tapi kita harus pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus pegang janji Allah dalam kehidupan kita. Dia Allah El Shaddai, God Almighty, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saya bisa menyerah dan berkata, ini bukan pekerjaan saya. Saya cukup malu. Amin. Saya bukan gelandangan sebelumnya. Saya bukan orang tidak berpendidikan sebelumnya. Saya bukan orang drop out. Saya bayar harganya untuk Tuhan. Saya punya kecukupan dan saya cukup dikenal. Apalagi di kampus, orang tidak mengenal muka saya, tapi mengenal nama saya. Bukan cuma fakultas kedokteran, fakultas yang lain. Tapi saudara, saya tidak peduli semuanya itu. Saya melakukan apa yang harus saya hadapi. Saya bertanggung jawab buat itu. Tetapi tidak mengurangi misi Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tidak mau berlaku curang. Saya tidak mau menipu orang. Saya tidak mau perdayai orang. Tangisan saya hanya bawa kepada Allah. Dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau Yakub menamai tempat itu Betel, saya mau mengatakan bahwa waktu tidak ada misi, saya mengatakan itu Betel buat saya. Saya menjadi rumah Tuhan. Saya menjadi bait Allah yang sungguh-sungguh. Bait Allah yang tidak ada politik di dalam, yang tidak ada keraguan di dalam, yang tidak ada tukar-menukar apa di dalam. Karena Yesus membongkar semua yang ada mau masuk bait Allah. Segala penipu, segala penjual dibongkarnya. Bait Allah adalah rumah Allah. Tuhan sedang membersihkan semua saya dari cara-cara hidup yang salah. Supaya rencana Tuhan digenapi. Kalau saya mengingati itu, hal yang luar biasa. Sampai hari ini saya melihat anak-anak saya bertumbuh. Kalau saya mau cerita kepada Shannon misalkan, kamu lahir karena saya, kalau dibesarkan karena susu, karena papamu ini, hamba Tuhan ini, pergi ke pasar jam 4 pagi, memikul tahu dari pasar ke pasar, yang sebelumnya tidak pernah, memalukan buat saya, untuk melakukan pekerjaannya, bagi saya sebelum itu hina, malu saya. Lalu, saya orang cukup punya nama dari selatan. Tapi saya pergi ke utara. Bukan pelarian. Kalau Yakub ini pelarian. Saya bukan pelarian. Saya memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi tetap tantangannya, tetap cobaannya sama. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus punya mentalitas seorang misionari. Inilah Tuhan sedang membentuk Yakub ini. Karena Tuhan punya rencana buat dia. Lewat Yakub ini adalah bangsa Israel saat ini. Lewat bangsa ini lahirlah Yesus. Lewat Yesus adalah saudara dan saya yang memperoleh keselamatan itu sendiri. Tempat kita ini, battle kita. Baik daripada Allah itu sendiri. Itu kehidupan kita. Yang dibentuk oleh Tuhan. Saya mau mengatakan. Seorang menjadi orang Kristen, orang percaya. Hidupmu mungkin dibentuk oleh Tuhan. Masa lalu mungkin tidak baik. Tapi Tuhan tidak terpengaruh dengan masa lalu saudara. Saudara sedang dibentuk oleh Tuhan. Sedang dilatih oleh Tuhan. Tanganmu sedang dilatih. Imanmu sedang diperbesar. Pikiranmu sedang diperluas oleh Tuhan. Matamu sedang dipertajam oleh Tuhan. Telingamu sedang dipertajam oleh Tuhan. Sehingga kau mengenal siapa Allah, God Almighty itu. Bukan hanya Allah-Allahan. Kita harus bisa masuk dalam proses seperti ini. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Jika kita mau mempercayai Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Dia akan membuat kita baru dan memberi kita nama baru dan harapan baru. Hidup ini adalah kesempatan, tapi hidup ini juga adalah perjuangan. Yang pertanyaannya, maukah saudara percaya kepada Tuhan atau saudara melihat kepada fakta-fakta yang bisa mengubah rencana Tuhan dalam hidupmu? Seperti apakah kekristenanmu saat ini? Orang berpikir kalau dia jadi orang Kristen, jadi orang percaya, dia akan melimpah dengan segala berkat-berkat. Dia akan melimpah, tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada kesukaran dalam hidupnya.
Jadi orang Kristen yang memble, orang yang Kristen yang mudah menyerah. Begitu dapat tantangan dia mulai mundur. Dia mulai mundur dari persekutuannya dengan Tuhan. Dia mulai mundur dari gereja. Orang bilang muntaber, mundur tanpa berita. Enggak tahu rimbanya kemana. Dan dia mencari satu tempat yang lain yang bisa memberkati kehidupan dia. Mungkin gereja bisa memberkati kehidupan dia. Mungkin Tuhan gereja satu berbeda dengan Tuhan di gereja di sini. Dimanapun kita berada, Tuhan sedang berhadapan dengan saudara. Karena ingat kembali, better, baik Allah itu hidup saudara. Amin, saudara. Wow, ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah Allah yang maha kuasa, God Almighty. Hiduplah di hadapannya dengan tidak bercela. Tidak menjual, saudara. Karena keadaan yang kita hadapi seperti Esau. Tidak tergiur dengan nilai-nilai dunia ini. Seperti Samson, seorang nasir Allah. Yang akhirnya memberitahu menjual kekuatan dia kepada Delilah itu sendiri. Dan dia menjadi lemah. Dia seorang nasir yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi dia bisa lakukan seperti ini. Tidak juga tergiur oleh keadaan-keadaan dunia ini. Sehingga mempolitiki orang lain. Seperti siapa, saudara? Seperti Raja Daud. Karena tergiur kan hawa nafsu seks yang begitu tinggi. Dan dia melihat perempuan itu. Dan dia ingin mengambil Sheba itu. Dan dia buat rencana. Sehingga suaminya mati dalam medan peperangan. Dengan cara-cara seperti ini. Saya nggak tahu perjuangan hidup saudara seperti apa. Tapi ini yang pasti. Apabila saudara sedang melakukan trik-trik rohani. Trik-trik yang cari cara duniawi. Saudara sedang mengandalkan kuda-kuda daripada Mesir. Saudara mengandalkan hal-hal yang dari luar dalam kehidupan saudara. Sementara saudara, Tuhan punya janji dalam kehidupan saudara. Saya mau beritahu kepada saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dan melihat kembali purpose Tuhan dalam hidupmu, dalam firman Tuhan. Kalau ibu-ibu engkau tahu punya purpose dalam buat anak-anakmu. Seperti Ribka ini, saudara. Dia melihat dan dia bertanya kepada Tuhan, kenapa kandungan saya seperti ini? Dan Tuhan lebih daripada CCTV yang memberitahu kepada dia, bahkan masa depan anak-anaknya. Berdoa buat anak-anak saudara. Berdoa buat keturunanmu. Berdoa untuk masa depan mereka. Tapi dengar baik-baik. Tapi Tuhan tidak berjanji. Bukan tidak ada tantangan dalam kehidupan saudara. Never give up. Jangan pernah mundur dalam hidupmu. Karena Tuhan punya misi. Tuhan punya rencana. Ini aku Tuhan. Pakai aku. Utuslah aku. Saya bersyukur kalau saya melihat kehidupan saya berjalan. Saudara selama ini. Dalam masa pelayanan saya. Mau 30 tahun. Saya melihat Allah begitu luar biasa. Saya harus meninggalkan identitas lama saya, identitas duniawi saya, kesombongan saya, kepintaran saya. Dan saya mau taruh pikiran saya di bawah pikiran Kristus. Nggak ada kesombongan lagi. Saya tidak mengandalkan kepintaran saya sebagai seorang manusia, intelektual saya sebagai seorang manusia. Saya tahu saya harus menjadi bodoh dalam firman. Banyak hal-hal yang bodoh yang saya lakukan. Orang berkata, kenapa kamu menjadi bodoh, Yesi? Karena mengikuti Tuhan adalah kebodohan bagi manusia. Demikian pun sebaliknya. Saya mau mengandalkan Tuhan. Mari saudara. Mari saudara mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan hanya percaya kepada Tuhan. Dan hanya percaya kepada Tuhan. Dia akan merubah masa depanmu. Ketika engkau ingin menjadi sesuatu. Tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Bagaimana caranya? Saya percaya pagi hari ini. Lewat Yakub yang adalah Israel. Lahirlah satu bangsa yang besar. Lewat bangsa yang besar ini. Karena satu orang ini. Dia dihitung menjadi bapa leluhur Israel. Hari ini orang berkata. Allahnya Abraham. Allahnya Ishak. Allahnya Yakub. Melahirkan Yesus Kristus. Melahirkan gerejanya. Itu saudara dan saya. Tuhan punya rencana dalam hidup. God Almighty. Allahnya Abraham. Allahnya Ishak. Allahnya Yakub.
yang ditulis oleh Musa, penulis Taurat ini, yang sudah membuktikan bagaimana Allah membawa mereka, bangsa yang besar ini, dari perbudakan. Mereka bukan budak, tapi mereka keluar dari negeri di mana mereka diperbudak untuk mendapatkan status yang benar. Masuk dalam tanah perjanjian. Mungkin hidupmu saat ini diperbudak oleh dunia. Diperbudak, diperhamba oleh dunia. Saya mau bilang kepada saudara, status saudara adalah anak perjanjian. Tuhan ingin membawa saudara keluar dari perbudakan dunia ini. Cara berpikir dunia ini, cara kerja dunia ini, cara main dunia ini. Dan saudara akan digiring Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup. Saudara tidak kompromi. Tidak kompromi. Katakan ya kalau itu ya. Katakan no kalau itu tidak. Mari kita stick berpegang kepada firman Tuhan. Mungkin beberapa orang begitu takut, kalau tidak ada teman saya, kalau saya bicara terlalu seperti ini, orang berkata, aduh siapa yang akan berteman dengan kamu? Kamu terlalu belak-belakan, kamu terlalu. Bagi saya, ya, tidak. Itulah kebenaran firman Tuhan. Itulah ajaran Yesus yang membentuk kehidupan kita. Tidak menjual hidup kita, iman kita, kekristenan kita, hanya karena ambisi. Hanya karena politik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini. Biar memberkati saudara. Dengar baik-baik. Dalam pelajaran ini intinya, Allah punya misi. God Almighty itu punya misi dalam hidupmu. Tangkap misi Tuhan dalam hidup. Saya mengatakan selalu, ini aku Tuhan, pakai aku, utuslah aku. Satu orang mengubah satu kota. Di tempat kerja saudara, mungkin saudara seperti orang aneh, karena saudara berbeda. Satu orang mengubah satu perusahaan. Di ladang bisnis saudara, mungkin saudara sedikit kerjanya karena saudara hidup benar. Kembali, satu orang itu saudara akan mengubah situasi bisnis. Mungkin saudara di pemerintahan dimanapun. Satu orang, yaitu saudara. Tuhan sanggup membawa saudara keluar dari rintangan-rintangan ini. Dari jebakan-jebakan maut ini. Dan kalau itu menjadi milikmu, akan tetap menjadi milikmu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil. Enggak ada orang pun yang bisa menutupnya. Tuhan mengejar Yakub. Karena memang dia harus mendapatkan berkat itu. Sekalipun dengan tipu-tipuan, Tuhan tetap membentuk dia. Pada dasarnya memang Tuhan memberkati dia. Pada dasarnya memang Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Cuma kita belum mengerti, kita belum tahu. Makanya kita pakai kekuatan kita dengan cara kita, dengan manipulasi kita. Tetapi sebenarnya kalau saudara sungguh-sungguh diam di bawah kaki Tuhan, sebenarnya Tuhan punya purpose buat saudara. Saudara orang yang diberkati Tuhan. Tidak perlu dengan cara-cara kita, kekuatan kita. Kalau sudah diberkati Tuhan, kita hanya perlu taat kepada firman-Nya. Kalau masalah persoalan, semua orang akan hadapi itu. Jalan keluarnya, solusinya. Mari siapkan saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Kita ingin menyembah Tuhan. Saya mau Pak Fian mulai menyanyikan lagu ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk firman. Kau adalah kebenaran kami Tuhan. Kau adalah kebenaran kami. Kami minta kepada Engkau. Kami minta kepada Engkau. Mohon kepada Engkau pagi ini Tuhan. Aku minta kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-hambamu ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Mungkin kau sudah mengalami tekanan saat ini. Dalam bisnis, dalam pekerjaanmu. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu ini Tuhan. Mereka melihat kebenaran-kebenaran-Mu. Mereka lihat kebenaran-Mu. Mereka tidak terpengaruh oleh dunia ini. Tuhan, aku berdoa. Engkau Allah yang El Shaddai. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah God Almighty itu Tuhan.
yang memberkatiku. Katakan lagi, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Oh, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Takkan Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas yang memberkatiku. Bersama-sama takkan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, yang besar, El Shaddai-mu, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Maha Salah, Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. We are standing here on holy ground. Our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire, your voice is ringing out. In your presence, may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. Age to age, you remain the great I am. Holy, all the saints cry holy. Who compares to